Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhamni bis salihin. Kita masih meneruskan kajian kita tentang orang-orang yang didoakan malaikat. Dalam beberapa pertemuan terakhir kita sudah membicarakan beberapa momentum ketika malaikat mendoakan seseorang, dan sebagian besar itu terkait dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Dari mulai orang yang menunggu sholat berjamaah, jadi sebelum jamaah dimulai sudah di masjid menunggu, itu sudah didoakan malaikat. Lalu yang berada di shaf terdepan ini juga istimewa, didoakan malaikat. Lalu yang mau menutup shaf yang kosong itu juga didoakan malaikat. Dan yang terakhir kemarin yang baru saja kita bicarakan adalah orang yang membaca amin ketika imam selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau bacaan aminnya itu bareng dengan bacaan aminnya malaikat, dalam hadis yang sahih diinformasikan doanya akan diampunkan oleh Allah. Dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, lalu ada lagi masih yang terkait dengan sholat jamaah itu yang akan didoakan oleh malaikat itu, yaitu orang-orang yang tetap duduk setelah selesai sholat berjamaah. Jadi kalau bahasa kita itu ya tidak lamcing. Apa itu lamcing? Bersalam terus lencing. Ya, itu istilah itu sangat populer. Ojo lamcing, sholat ojo lamcing, bersalam terus lencing. Karena apa? Karena orang yang duduk ya di tempat sholatnya ketika berjamaah itu akan didoakan juga malaikat. Malaikat bersolawat, berdoa. Doanya itu juga luar biasa. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia. Jadi kita didoakan oleh malaikat supaya diampunkan dosa kita dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dalam ajaran sholat berjamaah itu memang diajarkan ketika sehabis sholat itu tidak kok langsung ya tadi
salam terus pencing tadi itu. Ya. Ada memang doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itulah makanya kemudian lalu doa itu ya disusun sedemikian rupa supaya kemudian mudah diingat oleh para jamaah sehingga kemudian setiap jamaah itu setidak-tidaknya dengan membaca doa dengan susunan yang seperti itu sudah dipandang sebagai menyempatkan duduk setelah selesai sholat berjamaah itu. Ya. Nah tentu saja ya memang ini dalam prakteknya juga berbeda-beda ya. Di setiap masjid itu ada yang lalu berdoanya itu ya zikirnya itu duduknya itu sendiri-sendiri ya dengan suara yang lirih karena masing-masing sendiri. Tapi sebagian masjid melaksanakan dengan doa bersama dengan suara jahar yang dipimpin oleh imam ya sehingga semua jamaah itu bisa bersama-sama berzikir ya, dan setidak-tidaknya selesai bersama. Ya. Lalu setelah itu kemudian biasanya diikuti dengan sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah ba'diyah. Ya. Kalau waktunya adalah waktu zuhur, asar, zuhur, maghrib dan isya. Kalau habis sholat asar dan subuh tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Ya. Nah, tentu saja ya masing-masing yang mempraktekkan sir atau jahar tadi punya argumen-argumen tersendiri. Ya. Tetapi di antara argumen yang relatif penting untuk disampaikan ketika zikir itu dengan berjamaah dan dengan suara keras itu sekaligus juga memberikan bimbingan ya, memberikan pelajaran bagi para jamaah supaya bisa berzikir seperti itu. Sebab dalam kenyataannya memang tidak semua masyarakat kita itu lalu memiliki kemampuan untuk belajar sendiri lalu membaca sendiri ya. Tapi dengan berulang-ulang mengikuti zikirnya imam itu ya insya Allah ngerti sendiri dan apal sendiri. Orang usah kudu sinau wis langsung hafal. Apalagi kalau itu anak-anak kecil, itu mudah sekali itu ya. Jadi misalnya ya saya dulu ketika anak-anak masih kecil-kecil itu di samping di antara sholat jamaah di masjid juga kadang-kadang kita sholat berjamaah di rumah begitu. Ya. Kadang-kadang misalnya ya zikir itu yang saya minta pimpin anak-anak misalnya itu sampai saat doanya itu yang mengikuti apa yang biasa kita baca itu. Jadi sampai apal dengan doanya urut-urutannya sampai lengkap itu ya mengikuti pola yang didengar dari orang tuanya itu. Ya. Jadi mudah sekali anak-anak itu mengikuti itu. Ya. Nah ini zikir ba'da sholat. Jadi sekali lagi zikir setelah sholat itu dituntunkan. Ya. Nah ternyata memang dalam duduknya saja ya. Jadi dalam duduknya orang yang selesai sholat di masjid itu kemudian dia diam sebelum dia sampai batal itu sudah didoakan malaikat. Nah tentu saja zikir-zikirnya sendiri tadi memiliki fadilah-fadilah yang masing-masing punya fadilah sendiri. Ya. Coba misalnya di dalam zikir ba'da sholat itu ada istighfar, ya. Sudah luar biasa fadilahnya. Ya. Lalu ada kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Ya. Lalu ada minta doa keselamatan Allahumma antas salam. Ya. Lalu baca Al-Quran, ada Al-Fatihah, ada ayat kursi. Ya. Lalu ada zikir yang khas ba'da sholat, yaitu membaca apa? Subhanallah 33 kali,
Alhamdulillah berapa? 33 kali. Ya, Allahu Akbar 33 kali. Berapa? 99 digenapkan dengan yang terakhir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Itu memiliki fadilah-fadilah tersendiri yang luar biasa. Nanti kapan-kapan bisa kita bicarakan itu mengenai zikir ba'da sholat secara khusus. Tapi yang sedang kita bicarakan ini duduknya saja. Duduk saja setelah sholat tidak langsing itu sudah satu momentum tersendiri, sudah satu aktivitas tersendiri yang luar biasa di hadapan Allah, yang itu sampai Allah kemudian mengirim malaikat untuk mendoakan orang yang mau duduk setelah sholat itu. Nah, apalagi kemudian duduknya itu diisi dengan istighfar, diisi dengan tahlil, diisi dengan takbir, diisi dengan tasbih, ya, diisi dengan sholawat, diisi dengan zikir-zikir yang lain, baca Al-Quran. Wis rampung zikir, saya baca Al-Quran mana? Wah silahkan, itu ya tergantung nanti banyak dan sedikitnya zikir kita itu pasti punya fadilah-fadilah tersendiri lagi yang sangat banyak sekali. Jadi sekali lagi baru duduknya saja, ya termasuk duduk sekarang ini sudah ada fadilah yang lain lagi. Ya. Ini sudah termasuk duduk ba'da sholat, juga duduk berzikir dalam rangka mengkaji ilmu. Ya. Yang kemarin kita sudah bicarakan, ya, di antara yang didoakan malaikat itu adalah orang yang berada halakoh zikir, halakoh ingat kepada Allah, dan di antara bagian dari zikir pada Allah itu ya berada di majelis taklim seperti ini. Ya. Jadi ini Masya Allah, ya, jadi fadilah itu dari Allah itu bertumpuk-tumpuk. Ya. Itulah sebabnya maka kalau sampai orang itu kemudian kok ya amal baiknya tidak lebih banyak dari amal buruknya, ya. Kalau sampai wafat itu kok tidak diampunkan Allah itu ya memang bukan salahnya Allah itu loh, salah kita sendiri. Allah sudah memberikan fasilitas sedemikian rupa banyaknya, berupa fadilah-fadilah yang luar biasa hebatnya. Sementara yang terkait dengan amal-amal buruk itu ya dosa, ya diberi balasan siksa, tetapi itu hanya sebanding saja dengan amal buruknya itu. Ya. Nah ini Allah murah sekali. Fadilah, kalau begini kamu akan begini akan begini. Nah itu semua sekali lagi dalam rangka untuk memfasilitasi kita, mendorong kita, ya, menstimulir kita, ya, untuk gemar, ya, beramal soleh, untuk gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, ya ini semua dalam rangka untuk mendorong kita umat Islam supaya gemar sholat berjamaah di masjid. Nah, memang duduk di masjid itu tidak hanya ba'da sholat bahkan, ya. Kapanpun saja, kalau kita itu kemudian masuk di masjid, itu bisa bernilai ibadah. Ya. Oleh karena itulah ketika masuk masjid itu diniati iktikaf. Iktikaf itu ya berdiam diri masjid. Ya. Wah itu fadilah lagi, ya. Jadi amalan sunnah lagi, sehingga Masya Allah ya, pernik-perniknya jadi sangat banyak sekali terkait dengan amalan-amalan sunnah yang ya kelihatannya sepele, tapi sebenarnya itu luar biasa. Coba mungkin selama ini kita tidak pernah sadar tuh ya, ketika datang di masjid menunggu sholat itu ternyata didoakan malaikat. Ya, kita berada di soft depan didoakan malaikat, mungkin tidak sadar kita. Ya. Lebih bagus itu tidak sadar aja sudah didoakan ya, apalagi kemudian dengan niat ya. Duduk di masjid ya. Pak Edi tadi alhamdulillah sudah di soft terdepan tadi Pak Edi. Iya. Ya. Jadi apa namanya ya, sekali lagi mudah-mudahan ini menambah semangat kita ya.
Demikian Bapak dan Ibu-ibu ya. Insya Allah masih ada lanjutannya ya. Insya Allah kita lanjutkan besok. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.